di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pemberita Injil yang sesungguhnya. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ketujuh orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Kisah 21 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seorang pemberita Injil adalah pribadi yang memiliki kerohanian yang baik, giat dalam melayani, dan dapat menjaga kesaksian hidup dari keluarganya. Jarang sekali seorang memiliki paket lengkap seperti ini. Namun Alkitab memberi contoh pribadi yang telah diperbarui oleh Tuhan dan dapat menjadi panutan sebagai pemberita Injil. Filipus adalah salah seorang dari ketujuh orang yang dipilih oleh para rasul untuk menangani pelayanan diakonia dalam jemaat mula-mula. Ia adalah pribadi yang memiliki paket yang lengkap. Dengan kerohanian yang baik, memiliki kehidupan pelayanan yang luar biasa, dan kesaksian hidup keluarganya pun menjadi berkat. Bagaimana Filipus melakukannya sehingga ia dapat dilihat baik dari tiga sisi kehidupannya. 1. Kehidupan rohani Filipus. Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Ada tiga kriteria yang ditentukan oleh para rasul bagi ketujuh orang yang harus dipilih jemaat, yaitu terkenal baik, berasal dari martureo, memiliki pengertian telah terbukti, dapat memberikan kesaksian yang baik, atau memiliki reputasi yang baik di tengah-tengah jemaat. Ini merupakan hal yang penting bagi seorang pelayan Tuhan yang merupakan teladan bagi jemaat dan hanya dapat dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan apabila ia memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Penuh dengan roh, artinya melimpah dengan roh. Seseorang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, Efesus 1 ayat 13, dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan yang terus-menerus. Penuh dengan hikmat. Kata hikmat dalam bahasa asli dipakai kata Sophia, artinya kebijaksanaan, kecerdasan, pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat, Amsal 1 ayat 7. Ini berarti Filipus adalah seorang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidupnya. 2. Kehidupan pelayanan Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 40. Ada tiga hal yang menjadi ciri kehidupan pelayanan Filipus, yaitu Filipus melakukan pelayanan lebih daripada tugas yang diberikan kepadanya. Tugas pertamanya adalah melakukan pelayanan diakonia bagi para janda. Tetapi setelah penganiayaan besar, Pasal 8 ayat 4, Filipus mengambil langkah pergi ke Samaria, menjadi pengkhotbah, sehingga terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kemudian Filipus mendapat perintah untuk pergi ke jalan yang sunyi. Di sana ia juga menjadi konselor yang luar biasa, sehingga sida-sida dari Ethiopia menjadi percaya dan meminta untuk dibaptis. Seseorang yang peka terhadap panggilan Tuhan. Seseorang yang tidak menunda-nunda pelayanan. Pasal 8 ayat 26 sampai 27. Sebagai diaken, sebagai pengkhotbah dan sebagai konselor, ia begitu peka dengan panggilan Tuhan dan ia tidak menunda-nunda waktu untuk melakukannya. Ayat 27, lalu berangkatlah Filipus, seorang yang taat kepada panggilan Tuhan dan sungguh-sungguh melakukannya. Sejak melayani sebagai diaken, bersungguh-sungguh. Sebagai seorang pengkhotbah, ia juga taat dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang konselor pun, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh, sehingga Injil keselamatan dapat masuk ke Ethiopia. 3. Kehidupan keluarga Filipus. Kisah Para Rasul 21 ayat 8 dan 9. Bukan hanya kehidupan rohani, kehidupan pelayanan, tetapi juga kehidupan keluarga Filipus dapat diteladani. Ada tiga hal juga yang disampaikan, yaitu pertama, ia seorang kepala keluarga yang menjadi teladan. Filipus memiliki keluarga yang mengasihi Tuhan. Ia bukan hanya menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi juga seorang yang kehidupannya dapat diteladani oleh keluarganya. Seseorang yang memberikan hartanya untuk Tuhan.
Filipus memberikan harta miliknya bagi Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8, 10 dan 15, Paulus dan rombongannya tinggal di rumah Filipus di Kaisarea untuk beberapa hari. Ia seorang pelayan Tuhan yang memperhatikan para hamba Tuhan dalam pelayanannya. Seseorang kepala keluarga yang berhasil membimbing keluarganya untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Filipus memiliki 4 orang anak perempuan yang semuanya memiliki karunia bernubuat. Bernubuat artinya menyampaikan firman Tuhan di depan orang banyak. Anak-anaknya hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Sahabat Iktus, kita mengalami pertobatan karena ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Karena itu, kita memiliki hutang Injil kepada orang yang belum mendengar tentang Yesus. Kita harus bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Hidup kita seutuhnya haruslah menjadi Injil yang dapat dibaca oleh semua orang. Filipus menjadi profil pemberita Injil yang bukan hanya dapat menyampaikan Injil secara verbal, tetapi Injil yang hidup. Saya mau memiliki kehidupan rohani yang sehat dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga saya peka terhadap pimpinan Roh Kudus dan diberi hikmat dalam berkata-kata. Pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan, maka saya pun akan melakukannya secara maksimal sehingga saya dapat mempersembahkan jiwa bagi Tuhan. Saya tidak melayani sendirian, tetapi ada keluarga yang menjadi tim pelayanan yang telah disediakan Tuhan untuk bersama melayaninya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya memiliki kehidupan rohani yang baik? Dalam hal apa saya belum melayani Tuhan dengan maksimal? Sudahkah keluarga saya menjadi tim yang solid untuk bersama melayani Tuhan? Tuhan Yesus, saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya sebagai pemberita Injil. Saya tidak mau hanya menyandang gelar sebagai pemberita Injil, tetapi jadikan hidup saya pemberitaan Injil-Mu. Dalam kehidupan rohani yang saya bangun setiap hari dengan Tuhan, dalam keterlibatan saya melayani dan hidup keluarga saya yang takut akan Tuhan, jadikan saya saluran berkat-Mu untuk menjangkau segala suku bangsa bagi-Mu. Amin. Hidup kita adalah Injil yang terbuka untuk dibaca oleh semua orang. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.